Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasilnya Sri Gustiansyah dengan NIM 0311230006. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir mata kuliah analisa laporan keuangan. Di sini saya akan menganalisis rasio keuangan PT Ginting Jaya Energi Tbk pada tahun 2022 dan 2023. Yang pertama, saya akan menjelaskan rasio likuiditas atau current ratio, yang dimana rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun dengan aset lancar yang dimiliki. Dan dia juga memiliki tujuan utama untuk menilai seberapa cepat perusahaan bisa membayar utang jangka pendek tanpa harus menjual aset tetap atau mencari pinjaman baru. Rumusnya, current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, di sini ada laporan keuangan PT Ginting Jaya Energi Tbk yang dimana pada tahun 2022 total aset lancarnya itu 304.766.852.782 dibagi total liabilities jangka pendek yaitu berjumlah 136.523.823.714 sama dengan 2,30, dan total aset lancar pada 2023 berjumlah 270.028.608.139 dibagi 99.115.336.099 sama dengan 2,72. Selanjutnya itu rasio solvabilitas, yang dimana ada DER dan DAR. Rasio solvabilitas itu adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan aset yang dimiliki. Tujuan utamanya itu dia untuk menilai tingkat kesehatan struktur permodalan perusahaan dan risiko kebangkrutan jangka panjang. Yang pertama ada rumus DER. DER sama dengan total liabilities dibagi total ekuitas. Nah, pada tahun 2022 berjumlah 142.406.976.074 dibagi 535.225.543.824 yaitu hasilnya 0,27. Dan pada tahun 2023 itu 143.270.963.405.000 dibagi 520.950.150.157.177 rupiah. Hasilnya itu 0,27. Selanjutnya itu ada rumus DAR. DAR sama dengan total liabilities dibagi total aset. Pada tahun 2022 berjumlah 146.406.976.074 dibagi 670.932.509.808 sama dengan 0,22. Dan pada tahun 2023 itu berjumlah 143.270.963.605 dibagi 666.222.140.701 sama dengan 0,21. Analisisnya itu struktur modal perusahaan stabil dengan DER rendah kurang dari dan DAR rendah kurang dari 0,5. Di sini tuh menunjukkan risiko utang yang rendah. Selanjutnya, rasio aktivitas atau inventory turnover. Rasio aktivitas itu adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya dalam menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rasio ini juga disebut rasio perputaran
atau turnover ratio karena memiliki kecepatan perusahaan memanfaatkan aset operasional. Tujuan utamanya itu untuk menilai efektivitas manajemen dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Rumusnya itu inventory turnover sama dengan HPP dibagi persediaan rata-rata. Nah, pada tahun 2022 berjumlah 907.275.500 dibagi 109.918.120.127 rupiah sama dengan 0,88. Dan pada tahun 2023-nya itu 105.118.414.357 dibagi 93.484.38716 berjumlah 1,2. Analisis ini terjadi perbaikan aktivitas persediaan di 2023 dengan inventory turnover naik dari 0,88 menjadi 1,12 kali per tahun. Yang keempat itu ada rasio profitabilitas GVM dan NFVM. Rasio profitabilitas itu adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan penjualan aset dan ekuitas yang dimiliki. Tujuan utamanya itu untuk menilai tingkat efisiensi dan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Untuk rumus gross profit margin, yaitu laba bruto dibagi pendapatan usaha dikali 100%, yang dimana pada tahun 2022 itu memiliki laba bruto berjumlah 1.689.506.701 dibagi hasil dari pendapatan usahanya itu 98.694.771.171 lalu dikalikan 100% yaitu berjumlahnya jadi 1,71%. Dan pada tahun 2023 berjumlah 16.739.957.135 dibagi 122.428.371.892 dikali 100% sama dengan 13,67%. Dan rumus net profit margin-nya itu laba bersih dibagi pendapatan usaha dikali 100%. Pada tahun 2022, hasil laba bersihnya itu 276.661.790.752 dibagi 98.094.771.171 dikali 100% yaitu hasilnya minus 28,03%. Pada tahun 2023 itu totalnya 959.36.386.254 dibagi 122.428.371.892 dikali 100% hasilnya minus 8,13%. Analisisnya itu perusahaan mengalami perbaikan profitabilitas signifikan walau masih rugi, margin laba kotor meningkat drastis dan rugi bersih mengecil dibandingkan tahun sebelumnya. Kesimpulannya, berdasarkan analisis rasio PT Ginting Jaya Energi Tbk untuk tahun 2022 dan 2023 itu, likuiditas sangat baik pada kedua tahun dengan current ratio di atas 2,30 di 2022 dan 2,72 di 2023, menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek lebih dari cukup. Dan solvabilitas stabil dengan DER rendah 0,27 dan DAR-nya itu di kisaran 0,21 kurangi 0,2 menandakan struktur modal yang sehat dan risiko kebangkrutan yang rendah. Dan aktivitas mengalami perbaikan. Inventory turnover naik dari 0,88 kali pada tahun 2022 menjadi 1,12 kali pada tahun 2023. Berarti perputaran persediaan lebih cepat. Dan yang terakhir itu ada profitabilitas meski masih mencatat kerugian bersih membaik signifikan di 2023, gross profit margin naik tajam dari 1,71% ke 13,67% dan net loss margin mencil dari minus 2,03% menjadi minus 8,13%. Ini menunjukkan langkah efisiensi mulai membuahkan hasil. Kesimpulan umumnya itu perusahaan memiliki likuiditas dan solvabilitas yang sangat baik, aktivitas operasional menunjukkan perbaikan, profitabilitas meski masih negatif, mengalami tren perbaikan yang menjanjikan ke depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.